Ya, dibuka. Oke, siap. Ya, saya kita mulai ya. Satu lagi siapa yang belum masuk? Sarnia belum masuk, Li- Pak. Lisa, siapa? Sarnia belum masuk, Pak. Sarnia. Oke, Kesling ya. Kesmas, Pak. Yes, Mas. Ah, Kesmas, oke, Kesmas, sorry. Oke, baik, anak sekalian, adik-adik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Udah lupa lagi. Apa kabar hari ini? Oh, Udah lupa lagi. Hari ini lupa-lupa. saya bahagia. Oh, Kalau Dano kan nggak ikut kemarin. oh Ya, iya, ya. Pak. Oke, sebentar kali dulu lampu biar kelihatan gantengnya. Oke, siapa kita? Dorekar. Dorekar. Dorekar Pasti bisa. pasti bisa. Semangat kita Luar biasa. luar biasa. Nur Hamidah, Lisa, lupa. Suara nggak kedengaran suaranya, Pak. Oke. Nggak kedengeran. Sekarang kedengeran barusan kalau gini kedengeran barusan barusan segini. Oh, Siap, yuk adakku semuanya. Ya, silakan yang akan bercerita 3 menit, 3 menit, nggak usah lama-lama. kan, Pak. Apapun bebas. Jatuhnya ntar curhat, Pak. Curhat. Nggak apa-apa, bebas. Ini kan siapa? Ini siapa ini? Bapak nih, Bapak nih. Bapak Ah, kami. kan sudah sepakat ya, 3 poin sepakat. Hari ini siapa aturannya? Jangan Lisa lagi, gantian. Oh, Nia, Pak. Nia, Nia kan belum masuk. Ya coba dicek di mana. Khawatir tertinggal nggak di Zoom? Di Nia, Nia. Oh, udah nggak ada. Kayaknya keluar. Dia minta link, Pak. Oh ya udah, kasih linknya yang sama linknya. Link yang sama di kelas 9 linknya. Udah keluar. Mohon maaf, belum kirim linknya ya. Oh, Sarnia nggak nyimak berarti. Masuk di kelas 9. Link kelas 9 ya. Kemudian masuk, udah langsung. Oke, siapa yang akan memulai? Silakan. Boleh, Lisa dulu. Boleh, Lisa, Lisa. Ibu ketua dulu, Pak. Ibu ketua dulu. Boleh, Bu Ketua, silakan. Langsung aja deh, Pak. Ayo bebas aja bebas. Kita mau bebas tentang kita. Apa sih yang kalian bisa rasakan, bisa ceritakan itu. Nah, akhirnya datang. Eh, Aku, Pak, bentar. Oh, Lisa, oh dua. Bisa. Yes, silakan. Siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore untuk Bapak dan juga teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul di dalam Zoom meeting dalam acara coaching kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Jujur, saya senang sekali bisa bergabung di kelompok ini. Sangat antusias dengan orang-orang baru, dengan karakter-karakter yang baru. Mungkin kita akan bersama nanti ke depan untuk 2 tahun ke depan ya teman-teman semua. Mungkin yang ingin saya ceritakan di sini apa ya Pak, bingung juga sebenarnya Pak mau cerita apa. Jadi mungkin tentang inilah Pak, perpisahan keluarga mungkin Pak. Boleh. Kita kan 2 tahun ke depan mau bersama, mungkin kita akan bentuk keluarga baru. Namun kita juga akan meninggalkan keluarga kita yang sekarang gitu kan. Mungkin akan terasa gimana ya, jauh dari orang tua, mungkin rasanya berat gitu pertama mungkin. Tapi mungkin ada juga yang tidak berat. Tapi yang lebih berat itu ke orang tua sih sebenarnya Pak Sandi Pak. Orang tua mungkin berat melepaskan kita karena jauh, mereka akses menuju kita gitu kan. Ya mungkin kami nanti mau tips dari Bapak, Pak, gimana caranya supaya orang tua kita itu
bisa ikhlas melepaskan kita gitu Pak. Karena meskipun dalam program Kemenkes, tapi hati orang tua tuh berat saat ini Pak untuk melepaskan secara penuh gitu Pak. Jadi mereka masih wanti-wanti, oh dapatnya nih di Papua loh, di Papua Barat loh gitu kan, nyebrang pulau loh, kayak mana nanti kalau terjadi apa-apa kayak gitu. Seperti itu sih pertanyaan orang tua yang sering terlontarkan setiap kali menghubungi mereka seperti itu Pak. Terus mungkin ketika penempatan nanti yang menjadi pertanyaan kami adalah gimana sih nanti masyarakat di sana menyambut kami Pak? Mungkin mereka menerima kami dengan tangan terbuka atau mungkin mereka menolak kami gitu kan. Kami juga tidak bisa memprediksi secara langsung dari yang kami dapatkan dari informasi dari kepala puskesmas kami Pak gitu Pak. Mungkin nanti ada beberapa nakes tuh yang di sana nanti mereka wah ini nih menjadi saingan kami loh. Kan ada kan yang mendapat sebagai tugasnya itu profesinya sama gitu kan Pak, kayak bidan, perawat itu kan ada yang sama gitu kan. Mungkin kalau profesi yang beda mungkin mereka agak gimana ya, agak ya membatasi atau seperti apa seperti itu Pak. Jadi takutnya nanti kami itu menjadi saingan mereka Pak gitu. Kami juga butuh tips dari Bapak kayak mana sih supaya masyarakat itu tidak menjadi saingan kami, tenaga kesehatan puskesmas itu tidak menjadi saingan kami nanti gitu Pak. Kami ingin mereka tuh bisa menjadi partner kami gitu. Ya seperti itu sih Pak. Kemudian terakhir gimana sih kami komunikasi itu tidak apa ya, tidak miskomunikasi gitu Pak. Karena kan kendala bahasa juga ya Pak. Kalau mungkin bahasa Indonesia kan bisa nyambung nih ke mereka. Tapi kalau bahasa yang beda sama kami kan mungkin kami butuh translate, terjemah dan segala macam mungkin di sana gitu Pak. Kalau masyarakat di sana gitu Pak. Mungkin cukup sekian sih dari saya Pak yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya keluhkan. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk mungkin ya, tepuk mungkin, 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 mungkin. Jadi kan semuanya mungkin kan, itu kan belum pasti terjadi. Tenang, kita bahas nanti. Kita akan hilangkan. Oke, next yang kedua, Atika boleh nunjuk siapa dong temannya biar cepet Dano nih undang. Pak. Dano, Dano Dano kan nggak ngomong Dano. bergabung sama kita Pak. Nah, rasain dulu Dan. Ayo, Dano ngomong. Mulai. 3 menit Pak. mulai. Saya pakai timer. Iya Pak, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Halo teman-teman. wabarakatuh. Halo. Iya Pak, kita mau bentar. Saya mau bercerita toh. Ini kan Loh. saya maksudnya masih kalau untuk yang sambungnya tadi dari dokter katanya kalau untuk bahasa di sana kan saya juga kan lahir di Sorong jadi Oke. di sana. Kemudian kalau sama untuk masalah keluarga kan yang kami 4 bersaudara Pak, saya anak kedua. Yang pertama kan sudah nikah, sudah ikut suami kakak yang kedua. Terus adik yang nomor 3 lagi kuliah, mau wisuda. Yang bungsu masih sekolah. Terus mama kan sudah meninggal, jadi untuk pergi ke sana ya mungkin ada pikiran-pikiran sedikit lagi Pak. Soalnya kan saya di rumah sakit kalau ambil obat kan untuk bapak kan bisa ya tiap minggu itu 2 minggu sekali kalau obat habis tinggal ambil. Di situ kan saya pikiran kalau misalnya berangkat jauh gitu kan untuk obat kan nanti. Terus juga tapi ya mau gimana ya Pak kan sudah apa sudah pilihan untuk ikut konsentrasi jadi harus dilakukan saja. Nanti kalau nanti ya masalah pribadi saya pada nggak apa-apa Pak nanti bisa. Sudah Pak sekian dulu Pak. Nanti bisa
aman-aman. Kalau untuk orang di sana, kalau bahasan saya bisa paham. Saya lahir di sana. Alhamdulillah. Ada Kami di sana. translator. Ini sebagian masalah Atika sudah terselesaikan oleh Danu hari ini ya. Ya, inilah pentingnya kita ngobrol ya, pentingnya komunikasi. Insya Allah Danu, saya tahu walaupun kamu ngomongin sedikit tapi tahu kamu mengungkapkan banyak di dalam matamu itu. Ya, saya bisa menangkapnya. Ingat, ya tatap mata Ojan, oke ya. Terima kasih Danu, thank Ya you. Pak, siap. Siap. Danu mengundang siapa Dan? Bisa Pak. Lisa, ayo Lis. Oke, silakan. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga teman-teman masih ada sampai hari ini. Tidak ada yang mundur ya, walaupun penempatannya jauh. Jadi ini lebih ke cerita ya. Jadi mungkin jatuhnya sedikit curhat ya teman-teman. Jadi berbicara tentang jauh dari keluarga atau akan meninggalkan keluarga untuk 2 tahun ke depan, mungkin kita semua merasakannya ya untuk kita yang akan ditempatkan di Papua sana. Jadi sedikit cerita, Lisa ini sebenarnya anak yang sangat super manja aslinya, karena dari zaman sekolah sampai selesai kuliah tuh tinggalnya di rumah bersama orang tua. Dan istilahnya tuh ibu tuh suka ngomong gini, Lisa tuh anaknya tangannya bakal basah kalau pas makan doang. Sisanya tuh udah bener-bener cuma di kamar, leha-leha pokoknya gitu aja. Gitu. Dan akhirnya setelah lulus kuliah, akhirnya Lisa memberanikan diri buat nunjukin kepada orang tua bahwa Lisa bisa mandiri walaupun harus jauh dari orang tua. Jadi perjalanan Lisa sebelum ke Nusantara Sehat ini, jadi sebelumnya Lisa tuh pernah merantau di Kalimantan Timur, Balikpapan. Habis itu kerja di sana, kena mutasi ke Kalimantan Utara di Bulungan. 4 bulan di sana, akhirnya kembali ke Makassar. 3 bulan di Makassar, akhirnya dapat kerjaan lagi di Sulawesi Tengah, di Morowali. Setelah di Morowali dapat panggilan Nusantara Sehat dan penempatannya di Papua Barat. Sungguh perjalanan yang luar biasa. Terima kasih Kementerian Kesehatan sudah memberikan kesempatan ini untuk Lisa untuk menjelajahi Indonesia lebih jauh lagi dan lebih dalam lagi. Tekan dulu. Luar biasa, Lisa anak manja tapi kemana-mana gitu ya. Ya, Balikpapan tahu Tenggarong. Tahu Pak, tapi saya di bagian Balikpapan. Balikpapan Berau. Oh bro, ya bro. Ya saya ke Tenggarong, bahkan saya ke provinsi ke kabupaten terakhir yaitu Mahulu Mahakam Ulu, jadi singkatnya Mahulu gitu. Gitu ya, Kabupaten Baru di sana. Saya kesal tembus ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih Lisa. Iya, Pak. Kalian mengajar, ini Lisa ngajar luar biasa nih. Oke, next Lisa mengundang siapa Lisa? Mida. Hamidah. Oke, Mida dipanggilnya ya. Oke, Ya, Pak. silakan Hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bingung mau cerita apa, tapi coba cerita. Teman-teman, kabarnya hari ini gimana? Hari ini saya bahagia. Bahagia aja. Kalau untuk cerita Alhamdulillah. sih, mungkin kalau untuk cerita rendam sih mungkin untuk kedepannya untuk misal kalau penempatan itu bingung kalau misal di budaya di tempat sana itu masih bertentangan dengan
materi yang kita dapat di perkuliahan atau mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya, misalnya kalau di proses persalinan untuk di daerah sana, pernah saya nonton YouTube, sangat berbeda sih, karena budaya dari orang Papua itu berbeda sama materi yang dijelaskan di kampus atau di yang kita dapat di lapangan. Terus mungkin itu ketakutan atau tantangan yang terbesar biar bisa membaur ke lingkungan sekitar itu. Kemudian untuk saya kan orangnya memang susah untuk berbaur di lingkungan yang baru. Mungkin teman-teman bisa membantu saya untuk bisa membaur seperti mungkin Lisa, karena memang orangnya friendly seperti yang kita tahu. Terus apalagi ya, Pak? Kayaknya itu saja, Pak. Soalnya bahannya belum disiapkan lebih banyak, Pak. Mungkin itu saja, jangan terlalu lama. Soalnya Kakak Dano mau bukber sebentar. Iya, Kak Dano. Oke, siap. Jam berapa sekarang? Masih ada waktu. Masih Bang, ada. silakan, Amida, Pak. Lanjut, Pak, lanjut. luar biasa ya. Di balik ya di balik tadi takut 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 tapi bisa nembak Dano ya, keren banget itu sesuatu banget ya, bisa ngadekin Dano gitu. Terakhir, ayo Sarniati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan diri dulu Pak, nama saya Sarniati. Saya bekerja sekarang di Puskesmas Calabai. Udah 3 tahun bekerja di sini. Dan saya jauh dari orang tua, asal saya sebenarnya dari Bima. Saya bekerja di sini di Kabupaten Lampung. Itu aja sih Pak. Atau mau bicara apa? Ngomong apa aja. Kan teman-teman sudah ngajarin tuh. Ayo apa aja, cerita apa yang terpikirkan, apa yang dirasakan. Dipikirkan sekarang ini kendalanya Pak, kalau kesananya bagaimana keadaannya di sana, orang-orangnya bagaimana, terus apalagi jauh dari orang tua. Udah biasa juga sih jauh dari orang tua, tapi ini kan udah pergi terlalu jauh, udah keluar dari provinsi, jadi ada kesan juga Pak. Oke. Siap, terima kasih anak-anakku semuanya. Ya, sebentar ya, Bapak ini lagi ada dulu, balas dulu nih. Oke, oke sebentar ya. Ini penting sebentar. Oke. Nah, ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah jadi Bapak sekarang bagian Bapak yang curhat, bukan kalian doang yang curhat. Batch 21 itu bukan batch yang sebentar. Dari 1 sampai 21 itu lama. Tapi Bapak merasakan jarang di sesi kedua ya bicara seperti begini gitu. Langsung leading gitu. Kalian bicara seenaknya, sudah berani dengan teman kiri kanannya, bisa menyampaikan unek-uneknya. Dan ini Bapak apresiasi banget. Ya, insya Allah kebaikan ini berkah Ramadan. Amin. Nah, ya. Ini penting apa penting banget nggak ngomong begini buat kalian? Penting banget, Pak. Penting banget. Nah, Atika ya dengan banyak segudang masalahnya saya catat banyak banget. Ternyata Dano dengan sekian ya memberikan solusinya. Ya, ini penting banget. Lisa memberikan semangat lagi kepada kita semua.
ternyata anak manja, anak mami, tangannya basah ketika makan saja dan membuktikan. Ternyata sudah kemana-mana, ngalahin bapak, ya. Bisa jalan-jalan kemana-mana, ya. Bahkan sampai ke Kaltara, ya. Ya, jangan Kalut, ya, jangan Kalimantan Utara, itu Kalut. Jadi singkatnya Kaltara. Oke, dan bapak udah ke sana juga Kaltara, ya, ketika memberikan seminar haji. Itu luar biasa, ya, makanannya enak. Oke, jadi teman-teman, ya, terus Danu sudah, padahal Danu baru ngomong nih, teman-teman yang udah dari kemarin hadir. Danu sudah berani membuka potensi. Aku nih punya ini, sehingga orang lain tuh tahu, tidak lagi gamang kalau minta bantuan. Nanti no dan atau apa panggilan lu lah terserah, ya. Gimana ya? Lu yang ngomong nih bahasa mereka gitu. Nah, itu kan membuka ruang dari teman-teman yang lain nanti bingung bagaimana komunikasi, ya. Ini Bu Bidan udah bingung. Ya, jangankan di Papua, di NTB aja macam-macam cara melahirkannya. Ya, apalagi di Bima, jangan jauh-jauh ngomongin Papua sama. Yang namanya kearifan lokal itu ada. Tapi ingat, ya. Nih, tapi ingat, ya. Kita itu ada di puskesmas. Setidaknya mereka sudah ibu kecamatan, ibu kota kecamatan, gitu. Jadi nggak beda jauh lah. Yang penting nanti Alfamart, Indomaret ada di sana. Ada nggak, ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, Pak. Ada Penjual kayaknya. mie, Iya, penjual mie ayam kayaknya nggak mungkin ada juga gitu. ya. Nanti bikin Danomat di sana, gitu kan? Siapa bisa aja, ya. Oke, nah ini Bapak senang kalian membuka diri, ya. Indonesia dengan budayanya yang macam-macam, ya, itu kearifan lokal. Tapi ingat, Indonesia dipersatukan dengan keanekaragamannya. Catat, ya. Yang kedua, Indonesia dipersatukan dengan apa? Ramah tamahnya. Nah, itu, ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Tinggal pertanyaannya tinggal nih, bagaimana mereka bisa ramah kepada kita? Nah, ini jawabannya apa? Hmm, Ramah duluan. tergantung diri sendiri sih Pak. Iya, Kita Mulai dari diri sendiri. itu jawabannya. Jadi kita bercermin. Ketika ingin melihat senyuman indah di cermin itu, berarti kita harus senyumlah kita sendiri. Ramah. Senyum ramah, kan? Cermin itu akan memantulkan. Jadi ini Bapak sebagai pengajar, ada satu clue Bapak, ya, tentang komunikasi. Yaitu clue-nya begini. Masya Allah. Ya. Respon komunikan tergantung dari komunikator. Tadi kan udah belajar sama Bu Wowo. Ya, Ya, kan belajar komunikator, komunikan, ya, saluran sebagainya. Sekarang nih tambahin sama Bapak. Respon seorang komunikan tergantung komunikator. Paham nggak? Maksudnya apa? Paham. Komunikan siapa komunikan? orang yang mendapat yang pesan. menerima informasi. Iya. Nah, ya. Oke, Bapak tambah lagi sedikit lagi nih. Nanti kalian ada di levelnya itu kan ada 3 nih, MIDA. MIDA nggak mungkin ngajak langsung persalinan aman, ya, dengan APN yang jumlahnya 50 apa 60 sekarang. Berapa tuh? 60 angka APN berapa? 60. Bayangin aja, nggak bisa. Tapi MIDA di sana ada levelingnya. Satu, ya, tahu, rasa, baru aplikasi. Jadi nanti MIDA tahu dulu nih bagaimana keadaan mereka, merasakan dulu bagaimana. Nggak, itu jangan berpikir, ya, persalinan aman di tempat yang, ya, PPI-nya benar, ya. Apa PPI? PI-nya lah, ya. Nggak usah mikir, nggak ada gitu. Tapi bagaimana nanti pelan-pelan kita menggiring mereka atau kita datang ke mereka sementara supaya mereka beralih
dia berubah dari pola, ya. Pencegahan infeksinya bagus, ya. Rumah singgahnya ada. Jangan berpikir langsung datang langsung ada. 2 tahun di sana, mungkin ketika Anda pulang, tapi kalian menancapkan untuk teman berikutnya, ya, ya tonggak. Tahun ketiganya mungkin baru ada rumah singgah dan sebagainya. Tapi kita sebagai tonggaknya, nah, itu ya. Oke, jadi jangan takut. Oke, ya, jangan takut ya. Nah, oke, itu yang paling penting. Apalagi nih, Bapak harus baca arti. Kemudian nih, Atika, ya, tadi terus bagaimana masyarakat menyambutku dan sebagainya, saingan, miskomunikasi. Pertanyaan Bapak, sudah terjadi belum? Belum, Pak. Masih ini. Mungkin Oke, kemarin. nanti Overthinking, di overthinking. di sesi kedua sesuai banget ya, overthinking ya. Tuh, sesuai yang kemarin ya. Gitu. Lebih ini sih, Pak. Wanti-wanti aja. Biar kita bisa. Nah, itu boleh hati-hati. Jadi gini ya, teman-teman semua, adik-adik. Nanti kita bahas lebih dalam di sesi kedua, karena komunikasi 2 sesi. Ada 3 penyakit seseorang sebagai pembicara. Ini termasuk akan menjawab Atika yang katanya nggak bisa ngomong, tapi ngomong sekarang lama banget. Betul kan? Lisa, betul kan? Atika saya cek lebih dari 3 menit tadi ngomongnya. Saya biarin aja. Oke, berarti kan bisa ngomong kan? Bisa. Ya, yang jadi masalah kita sendiri yang mengatakan tidak bisa. Ada 3 penyakit. Yang pertama, ya, yang pertama nih penyakitnya, ya, yaitu penyakit rendah diri karena fisik. Gitu ya. Contoh, aku mah udah begini badan saya nggak menarik. Aku mah pokoknya nggak enak banget dong kalau orang lihat saya kalau saya ngomong gitu. Dia rendah diri dari segi physically, ya sehingga dia ngomong-ngomong. Nanti gue jeledek, nanti gue dibully gitu kan gitu ya. Penyakit yang kedua yaitu mental block. Mental block itu apa? Ya, sesuatu yang pernah terjadi masa lalu, ya ketika ngomong, ketika melakukan sesuatu tentang kebaikan, ada yang meledek, ada yang ngebully, atau pokoknya yang nge-reject gitu lah. Sehingga aku ngomong-ngomong lagi ya, dulu juga aku salah diomongin terus sampai sekarang ingat terus aku malunya tuh malu banget gitu. Nah itu namanya mental block. Jadi peristiwa masa lalu, ya kejadian masa lalu yang negatif itu dibawa terus sampai sekarang. Namanya mental block. Nah, yang ketiga ini penyakit Atika dan penyakit yang lain juga sama, yaitu yang ketiga ya, sesuatu yang dipikirkan, sesuatu yang dipikirkan yang belum terjadi. Nah, ya, grogi, gugup, takut ditolak, takut ngeblank, padahal kan belum. Nah, ya, nih singkat dari Bapak dulu, singkat dulu ya. Dari 3 penyakit ini, mana yang paling mudah diperbaiki? Ayo, jawab dulu deh. Nomor 3 kayaknya. Nomor 3, yang lain nomor berapa? Mental block juga bisa diperbaikin. Ya, betul. Semuanya bisa diperbaiki, tapi yang paling mudah diperbaiki yang mana? Itu pertanyaannya. Nomor berapa? Nomor 3, Mental Pak. block 3 nih. Nomor 3, Pak. Nomor 3 ya. 3. Dengan cara apa memperbaikinya? Nomor 1. Nah, dengan cara positive thinking. Positif. Oke. Cukup belum positive thinking? Menyakitkan hati juga. Cukup belum main hati? Ini yang akan Bapak sarankan di sesi 2 nanti ya. Yaitu dengan 3L. Latihan, latihan, latihan. Bapak ngomong begini kan karena sering ngomong. Oke, paham ya? Oke, sekarang minimal tahu 3 penyakit. Yang pertama, physically, nanti kita akan bahas khusus. Termasuk mental block, yaitu bisa dengan dibantu dengan terapi. Nanti insya Allah di sesi kedua, Bapak akan bantu ya, membantu kalian ya memperbaiki masalah kalian melalui sedikit tentang hypno teaching lah. Ya, dengan kata-kata sugesti kita akan lakukan menghilangkan semua keraguan kalian dan kalian siap untuk semakin hebat luar biasa. Kira-kira mau apa, mau banget? Mau banget dong, Pak. Nah, jadi mau banget nanti ya.
Nanti sesi 2 ya, karena waktu kita sempit nih, bentar lagi udah selesai ya. Ya, untuk sekalian, hari ini Bapak bahagia banget kalian sudah mulai terbuka. Dan inilah sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan Bapak yang sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebentar Bapak akan kirimkan kepada kalian ya. Oke. Kirimkannya di ini aja ya, di chat Zoom aja ya. Di chat Zoom. Oke, atau di WA. Oke, chat Zoom aja boleh, sebentar kok nggak muncul. Bismillah. Mana ya? Oh iya, sebentar. Nah, coba dibuka tuh. Diklik aja, nanti ada masuk menti.com. Nanti kalian akan melihat gambar ini. Sudah lihat ke gambarnya? Sudah Pak. Nah, ya. Ini kita ya. Ini kita. Sudah ya. Sekarang siapkan jari jemari kalian. Jawab pertanyaan-pertanyaan di menti.com-nya ya. Yuk, siap dulu, masuk ke menti.com dulu. Sambil dengerin suara Bapak. Silakan kalian ketik satu kata positif hari ini di menti.com. Kemudian disubmit. Ada nggak? Iya. Ada Pak. So, ya, sambil kita mau sekarang pakai Zoom dan pakai menti.com. Silahkan. Yes. Kata positif. Yes. Itu di menti.com. Tinggal diklik aja, diketik langsung disubmit. Sudah buka chat Zoom belum? Atau dipakai WA boleh, saya kirimkan linknya di ini. Nih, saya kirim di WA tuh linknya. Ya. Terima kasih, satu orang sudah masuk, semangat. Yes, kebersamaan luar biasa. Ayo lebih cepat. Bahagia, Masya Allah. 2 orang lagi. Ya, silakan. Oke, silakan 2 orang lagi. Ada kesulitan kah? Jadi di sini di menti ini Bapak nggak tahu ya siapa yang ngisi gitu ya. Nggak tahu, jadi enak aja ngisinya, jangan usah ditahan-tahan ya. Ayo, 2 orang lagi. Siapa yang belum ngisi? Ayo, isi. Yes, 4 orang. Boleh masuk. Berpikir positif. Masya Allah. 1 orang lagi. Saya undang. Baru 4 orang. Jangan lupa disubmit ya. Kalau diklik submitnya. Sudah Pak. Oke, ini 1 orang lagi belum masuk. Ayo, siapakah? Ayo. Kalau ada, Nggak mau. nggak mau. Nggak maunya gimana? Coba Iya. lewat HP yang di WA. Oh ya. Buka WA-nya, buka. Ada, Bapak udah ngirim di link. Linknya di WA udah ngirim. Coba. Ini Bapak coba nih klik ya. Bapak ikut nih, Bapak langsung ada. Nih, Bapak ketika nih, Bapak bahagia. Nih, ini Bapak udah masuk. Nih langsung Bapak masuk nih. Bentar, Pak. Sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke ya, lanjut sekarang. Pertanyaan berikutnya. Alhamdulillah sampai ada di sini ya. Silakan Anda ketik. Punya 250 huruf. Ya, optimalkan. Apa yang teman-teman rasakan ya pembelajaran sampai hari ini ya, melalui Zoom ya, apa yang Anda rasakan ungkapkan saja ya.
yang dirasakan adik-adik teman-teman selama belajar sampai hari ini? Silakan diketikkan. Oke ya. Ya, ternyata punya 25 ya. 5 sama. Hanya 25 ternyata, bukan 50. Ya udah, di submit aja, submit. Submit aja secukupnya. Terima kasih. Lelah, tapi insya Allah berkah. Wawasan bertambah, lebih ada gambaran. Luar biasa namanya ilmu. Yes, satu orang lagi. Nah, ternyata Bapak salah setting ya, harusnya 250. Iya, Ini 25. Satu orang lagi. Belum submit. Siapa nih? Oke, luar biasa nama ilmu. Punya banyak ilmu. Oke, baik. Kita lanjut sekarang. Silakan jawab. Apakah ada kesulitan dalam berkomunikasi bersama tim? Sudah mulai ada tugas dan sebagainya? Kalau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Jadi masalah. Langsung dipilih salah satu. Tidak. Oke. Tidak. Tidak. Tidak, Pak. Benar. Jangan PHP dong. Jangan pemberi harapan palsu lah. Ngakulah kalau iya iya aja. Udah. Alhamdulillah. Selamat ya. Berarti hambatan-hambatannya sudah dilepaskan. Yang namanya masalah pasti banyak. Pasti banyak. Tapi kita dibuka ya hambatannya supaya masalahnya selesai. Bagus. Sekarang gimana? Kira-kira apa nih faktor pendukung yang dirasakan sehingga berkomunikasinya enjoy banget gitu? Nah, ini benar 250 ini. Ini 250 karakter betul. Ayo. Apa sih pendukungnya yang membuat Anda itu kok bisa nyaman cerita, nyaman berkomunikasi dengan teman-temannya? Faktor pendukungnya apa? Tuliskan ya. 250 huruf. Nah, ini lagu yang mau bukber lagunya lagu ini ya. Oke. Oke, terima kasih anak-anak yang luar biasa. Kerja sambil kompak, tim yang solid, baik, enak diajak bicara. Oke, ayo. Faktor pendukung. Ya. Kerjasama, kompak. Oke, wah, ini panjang banget. Ini bener nih. Bener ini mah. Tugas-tugas Pak, sehingga kita dapat bertukar pendapat, saling memberi masukan, saling tanya mana yang kurang sehingga dengan sendirinya komunikasi berjalan lancar. Dano, oh ini Dano yang ini luar biasa. Biasanya Dano ini sedang merayu perempuan supaya tidak banyak kerjaan ya. Oke Dan, aku tahu banget laki-laki itu ya, emang kalau diajak kerja ketika gitu agak telat ya, tapi nanti dibutuhkan ketika di lapangan ya. Terima kasih. Oke, teman-teman yang lain terbuka, punya semangat yang sama, tujuan yang sama. Oke, bagus. Bagus, keren, keren. Suka banget. Next, berikut ya. Ada nggak faktor penghambatnya? Kira-kira apa sih yang bisa akhirnya tadi ya kata Atika ada miskom gitu ya, ada salah paham. Kira-kira apa sih faktor penghambatnya? Faktor penghambatnya tuh. No, jam berapa di sana? Mau buka puasa jam berapa? Belum, Pak, masih tempo, Pak. Oh ya, sorry, takut. Lanjut, Oke, Pak. siap. Lanjut, saya nggak lama bentar lagi. Ayo.
Kira-kira ada nggak nih yang bisa mengganjal di antara kalian sehingga komunikasinya tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Nah, ketahuan ya. Oke. Karena kalau satu orang tidak selesai berarti kan menghambat tim, apalagi nanti bicara rukun. Rukun itu nyambung terus. Masih jarak jauh belum ketemu, langsung jadi kadang masih miskom. Yes, miskomnya apa? Nanti jelasin ya. Jangan sampai miskomnya dipiara terus. Ayam dipiara besar bisa dipotong. Kalau miskom dipiara terus berantem. Oke, siap? Oke, Yang paling lama ngetik nih biasanya paling banyak nih. Udah koneksi. bener. Untuk saya ini belum ada Pak. Mungkin bahasa dialek aja, tapi kita menyesuaikan. Oh iya, itu ada. Di awalnya muji-muji, di belakangnya rukun satu belum kelar. Nah, ini bisa penyakit nih kalau dibiarin. Terus dua orang lagi nih yang paling banyak nih kayaknya sampai 500 kata, kayak 500 huruf kayaknya nih. Kita tunggu ya. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Banyak-banyak nih. Kita nunggunya lama banget nih yang dua orang nih. Ayo. Wah, bener-bener nih, wes, udah datangnya si Ucrit. Jaraknya jauh, jadi kita belum leluasa berbicara. Emang harus ketemu terus. Ini leluasa bicara. Cuma segini nulisnya, ternyata mikirnya yang lama. Bukan nulis yang lama ini mah. Tidak mau komunikasi, ego tinggi. Oke. Nah, teman-teman sudah tahu faktor pendukung, optimalkan. Oke? Sudah tahu faktor penghambat, hilangkan. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini wajib diisi 250 huruf, wajib diisi 250 huruf. Jadi apa yang dilakukan supaya terjadi keterbukaan dalam komunikasi? Bapak hari pertama sudah buka diri dengan 3 aturan. Yes, terima kasih saya berdasar atas nama tim. Oke. Ini orang tuamu, bicara apapun boleh, no baper, ya. Nah, itu kan sudah dibikin supaya kita bebas berbicara, ya. Nah, jangan lupa sekarang tambah fokus tujuan. Rukun bereskan barang-barang, siapa yang bagian ini, bagian ini, bagian ini, ya. Sesuaikan dengan waktu yang tepat. Nah, kalau tidak bisa kabarin segera biar teman yang lain bisa membantu. Karena tidak dimungkin tidak tidak oke, kita baca dulu. Yes, bagus. Saling support bagus. Yes, ada kemauan melakukan komunikasi bagus, saling terbuka. Jadi kalau ada yang diam satu orang, jangan sama-sama diam, tanya gitu ya. Khawatir dia bingung, ya ngapain gitu ya. Bagus. Oke. 2 lagi. Allahu Akbar. Ini yang 2 lagi orang yang sama enggak ya? Tiba-tiba datang pendek lagi ketiknya nih. Banyak hubungan yang lebih akrab. Bagus. Satu lagi. Coba. Tebakan yuk. Panjang pendek yang terakhir. Sedang. Oke. Wah, lama banget nih. Wah. Oke, akhirnya alhamdulillah. Ini yang paling penting betul. Sering-sering kabar, sering tanya apa yang kurang di tugas, usahakan jangan sampai miskomunikasi tuh ya. Nah, ini mah curhatnya, ini mah pakai hati ini menulisnya juga ini mah ya. Tolong kalau belum selesai kasih tugas kabarin dong. Jangan ditanya nggak jawab di WA nggak, di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas. Nah itu getok aja.
Ya, kasih getok yang begitu. Oke, anak sekalian, terima kasih banget ya. Kita simpulkan ya. Yang tugas siapa? Sarniati ya. Pak. Ya, nggak apa-apa, nanti akan dikirim ini. Ini bisa dikirim PDF ini ya. Ini bisa dijadikan PDF. Nanti dikirimkan ke Sarniati ya. Jadi anak sekalian, hari ini di sesi komunikasi satu, kita adalah keluarga. Ya, dengan senyum yang indah, kita sama-sama ya untuk menjawab keraguan kita. Ya, dengan satu positif yang luar biasa, ya, dengan kita membongkar ya apa yang kita akan belajar kita positif, ya, dan kita semua mengatakan kita tidak ada masalah, siap berkomunikasi dengan baik, positif lagi, dan inilah faktor pendukung, angkat terus, lakukan, dan hambatannya hilangkan, dan terakhir inilah ya buka ruang batin kita untuk selalu berkomunikasi. Nanti ya prakteknya sudah tadi prakteknya ya udah selesai ngomongnya. Nanti kita akan ketemu di sesi 2 ya insya Allah. Ya, jika di sesi ini Anda merasa tercerahkan, merasa bahagia, boleh senyuman yang terindah di sore ini. Ya, Sarniati sampai dibuka. Senyumnya mana? Ayo, mana? Tangannya boleh diangkat. 1, 2, 3. Yes. Terima kasih, teman-teman. Pertanyaan terakhir dari Bapak. Penting, apa penting banget kita ngomong hari ini? Penting banget, Pak. Oke ya, insya Allah sesi 2 Bapak janji kita akan hilangkan mental block kalian dan Bapak akan beri 4 kisi-kisi bagaimana menjadi seorang pembicara publik. Serius, yang lain nggak bakal dapat, hanya kalian ya, insya Allah. Oke, selamat istirahat semuanya. Terima kasih Dano, terima kasih Ya, Atika, Pak. terima kasih Lisa, terima kasih Sarniati dan Nur Hamidah. Bidan yang sudah banyak berpikir panjang, tenang, belum Papuanya juga ya. Yang penting apalkan apa yang 60 langkah ya. Jangan sampai terjadi 3T ya. Oke, 3T 4T. 3T 4T. 4T sampai ragu jawabannya ya. Jangan sampai terjadi 4 terlambat ya. Terlambat merujuk, terlambat persoalan persalinan. Oke, baik. Terima kasih, kita tutup dulu yuk dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yuk, warahmatullahi wabarakatuh. kita bekelin Dano yang mau buka puasa ya. Dan oke. Selamat Oke, berbuka. selamat buka puasa ya. Ya, Oke, semuanya. Bapak izin ya, mau langsung sholat. Yuk, selamat istirahat. Ya, Ya. Terima kasih, Pak. sama-sama. Ya, Bapak lab ya. Oke, silakan kalian juga istirahat ya. Ya, Pak. Yuk.